Pemirsa, masih bersama saya Rahayu Japar dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Antisipasi kebakaran meluas, tim gabungan Taman Nasional Gunung Rinjani terus berupaya memadamkan api di belasan titik jalur pendakian. Begal pemotor menggunakan sajam, seorang pemuda di Lombok Timur diringkus polisi. Dirajut menggunakan cara tradisional, kerajinan anyaman bambu di Lombok Tengah ramai dipesan hingga ke mancanegara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat mengonfirmasi meluasnya dampak kekeringan memasuki bulan Agustus hingga ke 5 kecamatan. 5 kecamatan yang terdampak kekeringan yakni Kecamatan Lembar, Batu Layar, Kuripan, Gerung, dan Kecamatan Sekotong dengan total warga terdampak 17.994 jiwa. Pemerintah Desa Labuan Tereng, Kecamatan Lembar merupakan wilayah yang menjadi langganan kekeringan dengan jumlah keluarga terdampak yang terus meningkat mencapai 500 keluarga di 5 dusun. Warga meminta Pemda serius menangani persoalan kekeringan di desa-desa terdampak, termasuk memikirkan solusi jangka panjang. Laksanakan kemarin, alhamdulillah yang dulunya kekeringan seperti Tibulin dampak dari DPR, sehingga kekeringan satu dusun sudah bisa kita selesaikan. Cuman lagi 4 dusun di atas, 5 dusun di atas ini yang pasti kita pikirkan, Membongkolak, Lendangandus, Grepes, sama Semirempit. Nah, tentunya saya berharap dari UPR ini bisa disupport untuk seperti yang ada di Budilin, dengan sistem sumur bor naikin ke atas. BPBD menyatakan penyaluran air bersih akan dilakukan setelah menerima surat permintaan air bersih dari masyarakat. Ada surat resmi dulu yang pertama menurut saya, surat resmi dari desa yang bersangkutan yang membutuhkan penanganan dengan sumur bor itu. Mungkin itu dulu. Kalau sudah ada surat resmi masuk ke kami, nanti kami akan tindak lanjuti dengan pengajuan melalui program rutin kita di BPBD. Nah, di situ apakah bisa dipenuhi atau tidak itu tergantung dari kemampuan anggaran yang ada di kita. BPBD berjanji akan mengupayakan penambahan pembuatan sumur bor di sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan serius sebagai solusi jangka panjang. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Belasan tim dokter spesialis dilibatkan dalam operasi pemisahan bayi kembar siam laki-laki berusia 8 bulan bernama Muhammad Karudia, asal Desa Suwangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, di Rumah Sakit Umum Provinsi NTB. Dari 16 dokter yang dilibatkan, 2 diantaranya merupakan spesialis bedah yang didatangkan dari Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Operasi pemisahan dilakukan setelah tim dokter melakukan observasi selama 3 bulan terkait kondisi kesehatan dan jaringan tubuh yang dimiliki Muhammad Karudia. Setelah menjalani operasi pemisahan, Muhammad Karudia juga akan menjalani operasi lanjutan pembuatan anus karena ia terlahir tanpa anus sejak dari dalam kandungan. Seluruh tindakan operasi ditanggung pemerintah daerah dan menjadi operasi pemisahan kembar siam pertama yang dilakukan di Nusa Tenggara Barat. Jadi tadi pagi kita mulai jam 7, di situ juga sudah siap 9 tim dokter yang dibantu oleh tim dari Dr. Sutomo. Di bawah komando dari Dr. Turwadi, spesialis bedah anak konsultan, dan saat ini masih berlangsung operasinya. Sudah bisa dipisahkan? Ya, lagi proses tadi, lagi proses karena
Setelah awal tadi dokter anestesi, kemudian timurologi, kemudian bedah anak, itu tadi lagi proses pemisahan. Setelah pemisahan masuk lagi kemudian pada saat saya keluar itu timurologi untuk identifikasi. Muhammad Karunia, putra pasangan Sri Nurul Hidayati dan Seigede Jayadi, terlahir kembar dempet atau siam, namun kembarannya dalam kondisi tidak hidup. Tim dokter menyimpulkan Muhammad Karunia hanya memiliki satu organ di dalam tubuhnya, sementara kembarannya hanya menempel memiliki kaki dan tangan tanpa kepala. Nggak ada sakit atau apa, sehat ya? Sehat, kalau masalah perkembangan sehat, cuman untuk BAB-nya itu. Karena memang dari penjelasan dokter RSUP, pemisahan sekaligus pembuatan anus. RSUP NTB menyatakan operasi yang digelar selama 8 jam dinyatakan berhasil dan kondisinya pasca operasi stabil memasuki masa pemulihan. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Sejumlah warga disabilitas di Kabupaten Lombok Barat meminta penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 agar lebih ramah difabel. Mereka meminta Komisi Pemilihan Umum Daerah membuat TPS khusus difabel dengan menyediakan kertas suara khusus serta sarana pencoblosan agar mudah digunakan. Selain mempermudah mereka saat menyalurkan hak suara, adanya TPS ramah disabilitas menjadi bagian dari jaminan kesetaraan hak menyalurkan suara seperti warga umumnya. KPU juga diminta menyosialisasikan teknis pencoblosan bagi difabel secara masif. Untuk disabilitas itu tidak perlu dikhususkan. Kalau ada TPS khusus bagi disabilitas itu masih diskriminasi, bukan inklusi lagi. Arti inklusi kan berbaur, setara gitu. Yang diperbaiki adalah layanan untuk pemilih penyandang disabilitas itu sendiri. Jadi TPS itu seluruhnya harus dipastikan ramah disabilitas, baik itu secara sarana prasarananya maupun layanan dari petugasnya. Sementara KPU Lombok Barat berjanji akan memberikan perhatian khusus bagi warga difabel agar dapat menggunakan hak pilihnya. Perlakuan khusus seperti apa? Mungkin mempermudah mereka dalam proses bagaimana dia melakukan pemungutan suara di TPS. Misalnya diprioritaskan, kemudian ada fasilitas akses yang mempermudah mereka untuk menggunakan hak pilihnya, itu sangat bagus itu. Itu mungkin nanti kita selaku KPU di daerah ini akan mengusulkan kepada KPU RI terkait dengan bagaimana terhadap orang-orang disabilitas ini mendapatkan mungkin prioritas dalam proses pemungutan suara di TPS nanti itu. KPU Kabupaten Lombok Barat mencatat jumlah kelompok disabilitas yang akan menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun 2024 sebanyak 3.000 orang. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Pemuda bernama Ahmad Putrayadi diringkus Satuan Reserse Kriminal Polsek Sandubaya karena menggelapkan sepeda motor milik temannya sendiri. Putrayadi ditangkap atas laporan korban yang kehilangan sepeda motor karena dibawa kabur tersangka. Polisi menyita barang bukti 1 unit sepeda motor yang sempat digadaikan ke orang lain. Tersangka berpura-pura meminjam motor korban, kemudian menggadaikan 4 juta rupiah dan digunakan untuk berjudi bola adil. Hari ini kami rilis kasus penggelapan yaitu pasal 372, di mana korban ini baru kenal sekitar 3 bulan dengan pelaku. Alasan pelaku pinjam kendaraan untuk pulang, namun dia tidak pulang, langsung menggadaikan sebesar 4 juta yang dicakras, tercakras untuk bermain judi. Ini yang pertama kali ketangkap. Pinjam apa alasanmu?
Pinjam pulang. Pakai pulang. Terus? Gade motor. Gade. Gade berapa? 4 juta. 4 juta di mana? Di Karangkeri. Karangkeri di siapa sana? Chandra. Uangnya untuk apa? Judi. Judi apa? Boladin. Atas ulahnya, Ahmad Putrayadi dijerat pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman pidana minimal 4 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.